Pemirsa, usia kandungan Aurel semakin mendekati hari kelahiran. Janin dalam perut istri Atta Halilintar itu sepertinya sudah siap untuk melihat dunia nyata, sehingga segala persiapan kini tengah dilakukan. Uniknya bukan hanya Atta dan Aurel yang sibuk menyambut kehadiran baby A, kakek dan neneknya juga sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran bayi Aurel Atta. Ditemui di sela kesibukannya, Krisdayanti mengaku sudah siap mendampingi Aurel selama proses kelahiran di rumah sakit. Artinya bahwa profesionalisme kita tetap harus dikedepankan ya. Saya juga tidak akan bisa bekerja seperti ini tanpa dukungan keluarga. Jadi tetap family first ya. Nah, ketika anak saya sudah mau melahirkan, alhamdulillah juga masa reses sudah turun ya. Ya mudah-mudahan kita bisa kembali ke keluarga yang benar-benar membutuhkan ya. Anak-anak juga perlu saya antar untuk PTM karena mengingat mereka juga perlu ditingkatkan skill high performance-nya dalam belajar, lalu juga kembali ke dapil karena dapil juga pasti sangat-sangat diutamakan dalam perhatiannya. Enggak cuti ya, karena memang kan kalau kita reses kan ada 1 bulan, artinya cukup panjang waktu kita 3 minggu lebih. Ya saya akan mengatur pola matriks supaya tidak bentrok nanti. Oke. Calon nenek baby A menutup rapat informasi soal detail rencana kelahiran Aurel. Kade, begitu pelantun menghitung hari ini biasa disapa, lebih memilih untuk menahan diri mengaku tak ingin memberi informasi sebelum Aurel Atta angkat bicara. Itu saya punya kewajiban untuk tidak bicara tentang itu ya. Jadi lebih kepada kesiapan kita, mudah-mudahan ibu dan bayi sehat dan insya Allah sesuai dengan perencanaannya nanti lahir dengan selamat. Gitu. Kade tersenyum ketika disinggung soal viral ungkapan ayah Atta Halilintar Anovial Asmit soal sarannya agar Aurel melahirkan anaknya secara normal agar bisa memiliki banyak anak. Sebagai ibu yang juga politikus, Kade memilih untuk bijak mengungkapkannya. Ya, memang kita nggak bisa mengecilkan stigma bahwa banyak anak, banyak rezeki ya. Artinya kita tidak boleh menolak rezeki. Ya, kita lihat dari kesiapan ibu dan bayinya ya. Kita orang tua boleh merencanakan, orang tua bisa mendorong support dengan doa, dengan harapan, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah karena segala rencana ini akan diizinkan semuanya perkenannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik aja kalau saya yang terbaik. Mas Anang siap jadi kakek nih. Ya, Mas Anang udah siap jadi kakek nih. Ya, terlepas dari kontroversi keinginan ayah Atta, namun Kade mengungkapkan jika keluarga besar Atta Aurel sudah siap menyambut kelahiran cucu pertama mereka yang kabarnya akan lahiran pada tanggal cantik 22 Februari 2022. Ya udah sayang, kamu siap-siapin dulu deh. Nah, bapaknya mau kemana? Mau bawa bentar. Nah, ini harus buat bawa karena ini untuk buat menyusui. Nah, aku juga belum pernah coba sih. Coba dulu. Iya emang ya kan, kamu juga gitu kan. Nah, nanti babynya di dalam sini. Wek. Tuh, kalau ini muat nih pakai kasta usada. Biar RAPI alias I. Yang sedih tuh. Gimana sayang? Nih aku tuh ada 2 pilihan baju. Buat kemana? Buat keluar rumah sakit. Nih kan ada yang ini. Nah, ini tas rumah sakit tuh udah kelar jadi udah enak. Ini juga celemek nih. Kan dia belum makan. Tapi kan nenen. Entah tumpah. Beb jangan nih. Ayang tuh kenapa sih kalau berantakin tas? Ini pakai ini aja nih lebih lucu loh tuh. Nah, Pasti abang dia emang- ntar kedinginan. Abang emang suka ngeberantakin barang gitu ya? Lihat dong sayang nih. Ini setengah mati loh Uteng udah. Lihat nih, ini lucu banget. Pink aja udah lah pink. Kan diberantakin lihat suaminya. Terus ada facial. Oh
my god, pakai face. Soalnya kan dia belum bayi, belum bisa pakai Ini masker. kegedean. Ini buat mamanya kalau Gedean ini. kalau nyusu, buat nyusuin. Gini. Hari ini seneng banget aku dibantuin sama Mimi, sama Uteng, sama Basri. Semua pada kesini tuh. Iya pas banget guys, jadi mbaknya nggak ada tapi Ada semua. Ada di banyak sini. yang bantuin. Yaudah yuk kita makan dulu sayang. Mau lagi Basri. Bahagianya hidupku miliki sosok. Sini aku juga bawa nih buat bantal. Bawa pakai tas yang tadi. Oh itu. Iya. Yang mana ya, Teng? Yang mana ya? yang itu Yang ya. mana ya? Yang Niat Tante banget Lisa. kan dari Amerika. Dah Uteng ini baik banget. Berikan padaku. Ini TV-nya gede kok, 55 inch. Coba sayang anaknya kasian banget dikasih TV kecil. Kok kecil? Itu gede, lebih gede daripada kamar itu. Dan ini TV-nya yang bagus, yang ada frame-nya. Oh iya. Iya. Kayak di kamar itu. Yang kayak kayu gitu, keren banget. Gokil guys, Baby E udah punya TV baru bos. Oh ini frame-nya. Kegedean, anaknya masih kecil, TV-nya gede. Nanti kata anaknya, wah mama kegedean, senggol dong. Kan pasti kan aku Katanya. pasti di kamar kan sama anaknya. Apa? Oh jadi sambil nonton. Siapa tahu dia mau nonton ini Squid Game. Ya, nanti kejarang ke kamar itu, jadi kita tidurnya di atas ya. Kasur lebih enak di atas kan empuk. Lebih empuk kan kamar anak loh di kamar dia pada kamar mama papanya. Bukan hanya KD, Anang Hermansyah dan Ashanti juga sudah siap menemani proses kelahiran baby A. Kabarnya Ashanti akan berkolaborasi bersama KD menemani Aurel lahiran di rumah sakit. Ya, Aurel sungguh beruntung. Proses menjadi ibu ditemani banyak orang-orang yang dicintainya. Lantas benarkah ayah dan ibu Atta juga akan menemani Aurel lahiran? Atau tetap absen karena tinggal di negara yang berbeda? Mas Anang siap jadi kakek nih. Ya, Mas Anang udah siap jadi kakek nih. Di luar berita viral dan lain-lain, saya mengucapkan terima kasih karena semua keluarga, semua orang tua memberikan perhatian, termasuk suami saya juga, walaupun sedang di Timor Leste, terus memantau dan mendoakan Bumil ini. Anang Hermansyah kini sedang sibuk dengan aset kripto token ASICS yang belum beres permasalahannya. Karena aset itu masih terhalang perizinan dari pihak Bapeti untuk diperdagangkan secara luas. Meski demikian, Anang merasa yakin jika aset ASICS-nya tidak bermasalah di pasaran. Hanya saja untuk saat ini, Anang lebih tenang dan memilih siap menemani Aurel lahiran. Yang dibuat sama Mas Anang ini kan memang jelas Mas Anang bidangnya musik, ya proyeksinya token ASICS ini apa fundamentalnya, yaitu pasar NFT dan games congklak dan lain-lain itu karena mengangkat games asli-asli dari Indonesia. Dan kita tuh pengen banget kenapa kita sampai buat ini, dan alhamdulillah kan kita untuk public figure ini pertama kali lah kita buat ini ya gitu, dan kita senang kalau bisa tiba-tiba nanti banyak public figure yang bikin juga karena apa ini adalah token anak bangsa yang mudah-mudahan bisa mendunia juga, karena nggak bisa kita pungkiri 10 tahun yang lalu kita udah dengar kripto tapi kita juga sama mungkin kayak yang dengar sekarang nggak ngerti apaan sih gitu, tapi kita harus melek bahwa perubahan dunia itu begitu cepat, perubahan zaman. Jadi kenapa kita nggak mau telat, bahwa kita harus buat sekarang dan dengan proyeksi yang jelas, karena kita pengen kayak Mas Anang tadi untuk pasar NFT-nya, dan mudah-mudahan orang-orang yang karena kita juga banyak banget yang sekarang jadi ngerti apa sih kripto aset gitu. Kalau di Indonesia kita nggak boleh sebut cryptocurrency karena bukan alat tukar, jadi kita sebutnya kripto aset. Kemarin kita bikin edukasi karena kita belum masuk ke exchange Indonesia. Kita kan baru listing di Iya, Indonesia. ini kalau udah di exchange Indonesia, udah mudah banget. ya udah sangat mudah, sangat mudah. Ya, sebenarnya kita sasarannya ke semua siapapun seluruh penduduk Indonesia ya gitu, karena tapi kita selalu saranin bahwa harus yang benar-benar paham dan jangan pakai uang hari-hari, harus pakai uang dingin tuh artinya uang yang memang mau tabungan nih gitu, jangan pakai Dan nggak uang perlu mahal juga ya. ya, dan bisa masuk berapa aja uang hari-hari. Iya, Kenapa? Dan gini loh, ini kan nama baik kita berdua kita pertaruhkan ya, kita punya keluarga, kita punya produk lain juga, jadi kita dengan turun begini tuh karena kita sudah melihat benar-benar udah kita udah kita telusuri banget Udah lah, riset lah, udah kita udah research riset. dulu. Makanya ada
Kalau di kripto kan ada do your own research ya, itu penting banget karena apa? Ya orang harus paham, makanya kita selalu bilang orang harus paham dulu, ngerti baru deh. Kalau enggak takutnya nanti ya jadi FOMO yang ya.